Kita lanjutkan dengan topik berikutnya ya, radiometri dan fotometri. Ya, jadi umpamanya kita memiliki sebuah sumber cahaya umpamanya lampu ya. Jadi ini lampu umpamanya ya. Umpamanya lampu pijar ya. Nah, tentunya lampu pijar ini kita kasih energi ya. Kasih energi listrik umpamanya ya. Tapi yang kita kasih adalah tidak hanya energi, tetapi energi per waktu ya, atau ini adalah daya atau power ya. Jadi tentunya kita ngasih inputnya dalam power, atau yang satuannya adalah watt ya. Nah, ini akan ditransfer sama lampunya ini menjadi energi sinar ya, energi cahaya. Nah, tentunya satuan yang dikeluarkan oleh lampu ini, walaupun dia dalam bentuk cahaya, nanti satuan yang outputnya juga dalam bentuk watt ya. Jadi inputnya watt, tentunya outputnya juga dalam bentuk watt ya. Nah, pancaran cahaya ini kita namakan radian flux. Radian flux ya. Oke. Jadi satuannya ini adalah watt ya. Yang ini satuannya. Nah, terus apa sih perbedaan antara radiometri dan fotometri ya? Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut ya. Jadi di sini umpamanya kita memiliki sebuah lampu ya, dua buah lampu. Umpamanya satu lampu itu memancarkan sinar putih ya. Dan lampu kedua dia memancarkan sinar inframerah ya. Nah, kedua lampu ini kita berikan input yang sama. Kita anggap lampu ini memiliki efisiensi yang sama. Kita berikan input watt yang sama untuk kedua lampu ini ya, sehingga outputnya, kalau efisiensinya sama, outputnya juga sama ya. Jadi outputnya dalam bentuk watt juga sama. Jadi dia akan memancarkan flux atau radian flux yang sama. Namun dari mata manusia, lampu yang terlihat adalah lampu yang warna putih saja. Yang inframerah ini tidak terlihat ya. Jadi biasanya yang kita pakai inframerah ini untuk pakai umpamanya remote ya, remote AC atau remote TV. Jadi sinarnya ini tidak bisa dilihat, tetapi dia memancarkan radian flux yang sama ya. Nah, untuk membedakan antara output kedua lampu ini, maka kita perlu ilmu pengukuran. Nah, ilmu pengukuran itu namanya fotometri ya. Jadi itu perbedaan antara radiometri dan fotometri. Nah, tentunya unit atau satuan yang kita akan pakai adalah berbeda ya. Umpamanya untuk radiometri kita pakai watt seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan untuk fotometri nanti kita akan pakai lumen ya. Jadi salah satu contoh ya. Jadi untuk radiometri kita pakai umpamanya satuannya watt ya. Nanti kalau fotometri dia akan memiliki satuan yang sama ya, satuan yang apa istilahnya itu, analoginya ya. Jadi ini nanti analoginya punya lumen seperti itu ya. Tentunya ada faktor konversinya ya, sehingga nanti untuk yang sinarnya putih ini, yang lampu yang sinar putih ini nanti akan memiliki nilai lumen tertentu, sedangkan untuk sinar inframerah ini nanti nilai lumennya 0, walaupun nilai wattnya mereka berdua sama ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pertama kita akan bahas dulu tentang radiometri ya. Yang pertama tadi kita udah bahas namanya radian flux. Radian flux ya.
Jadi ini satuannya watt. Nah, ini adalah daya yang dipancarkan oleh sumber cahaya kita atau sumber elektromagnet ya, sumber elektromagnetik ya. Nah, pokoknya kita memiliki sebuah lampu seperti gambar tadi, lampu pijar. Nah, dia akan memancarkan secara keseluruhan ya, pancarannya ke segala arah sama, segala arah ya. Nah, sumber energi ini namanya isotropik, yang ke segala arah sama, namanya isotropik ya. Namun ada juga beberapa sumber energi seperti umpamanya LED ya, LED atau laser yang memiliki pancaran ke arah tertentu ya, ke arah tertentu. Contohnya kita punya laser pointer umpamanya ya. Dia akan memancarkan beam of light ya, beam of light umpamanya. Dia beamnya tidak begitu mengalami difraksi ya, jadi lurus terus ya. Jadi ini adalah namanya sumber energi direksional ya, yang tadi yang segala namanya isotropik. Ini laser pointer umpamanya. Laser pointer ini adalah direksional ya, direksional. Atau artinya memiliki arah ya, memiliki arah. Jadi kadang arahnya kecil, kadang arahnya nyebar sedikit ya, tergantung sumber energinya ya. Oke. Nah, untuk setiap sumber energi ini kita akan membutuhkan nilai pengukuran yang berbeda tentunya ya. Contohnya kalau kita memiliki lampu isotropik, semakin jauh kita lihat lampunya akan terlihat semakin redup ya, walaupun dia memiliki sumber energi yang konstan, tetapi kalau kita lihat semakin jauh tentunya dia akan terlihat semakin redup. Berbeda dengan laser pointer, dia akan memiliki relatif ukuran beamnya itu sama ya, walaupun kita lihat dari jauh, dia tidak akan mengalami begitu besar difraksi ya. Nah, ukuran untuk membedakan ini, yang pertama yang kita akan bahas namanya iradians ya. Jadi kamu bisa juga lihat ini di buku catatan yang saya berikan sebelumnya ya. Jadi iradians ini adalah mengukur, nama lainnya intensitas ya. Intensitas cahaya ya. Ini dia akan mengukur daya, jadi kita tulis I, itu nih daya atau powernya yang dipancarkan oleh sumber cahaya tadi dibagi dengan area pancarannya ya. Jadi ini kalau dia isotropik. Kalau dia tidak isotropik, tentunya kita akan tulis dalam bentuk diferensial seperti ini ya, di mana ini adalah daya pancarnya. Jadi ini area pancar ya. Oke. Jadi kalau kita memiliki lampu yang seperti tadi, umpamanya dia saya gambar di sini. Ya. Jadi umpamanya kita melihat dari sini, jadi ini mata kita ya. Dan kita melihat dari agak jauh. Maka yang berbeda di sini adalah iradiansnya ya. Jadi karena kalau kita gambar sebuah lingkaran dan di sini ya, jadi ini kita anggap jaraknya R1 ya, maka area yang dipancarkan oleh sumber cahaya kita itu adalah berbentuk bola dengan jari-jari R1, sedangkan ini kita tulis pengamat 1 umpamanya, ini pengamat 2 ya. Cahaya yang sampai ke dia itu melalui sebuah permukaan bola yang lebih besar dengan jari-jari R2. Oke. Sehingga kita bisa tulis intensitas cahaya atau iradiansnya
itu umpamanya powernya dalam bentuk P ya, tertentu nilainya ya, kita bagi dengan area bola itu 4pi R1 kuadrat ya. Ini untuk yang satu, tentunya untuk yang dua powernya sama ya, jadi dibagi 4pi R2 kuadrat, sehingga kita dapatkan kita bagi kedua persamaan ini, kita dapatkan bahwa rasio iradians yang kita lihat itu sebanding dengan jaraknya, kebanding terbalik tentunya, kuadrat jaraknya. Jadi sama dengan R2 per R1 kuadrat. Jadi ini artinya semakin jauh dia, semakin jauh jaraknya, pokoknya jaraknya jatuh dua kali ya, 2 kali lebih jauh, maka intensitasnya atau iradiansnya akan jatuh 4 kali ya. Jadi berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak. Nah, yang ketiga yang kita bahas namanya radian intensity ya, intensity atau intensitas radian. Nah, intensitas radian ini tadi satuannya kan watt per, saya tulis di sini ya. Jadi ini yang tadi I itu satuannya adalah watt per meter square ya. Nah, ada juga parameter yang lain namanya radian intensity. Radian intensity pokoknya tadi sumber lampunya ya. Dia memancarkan terhadap sudut padat namanya, sudut padat. Ya. Jadi sudut padat ini kalau totalnya itu 4pi ya kalau sebuah bola ya. Tapi untuk sudut padat tertentu yang ini ya, jadi dia sudutnya ini akan tetap ya. Jadi kalau kita lihat dari dekat dan dari jauh ya, areanya akan lebih besar, area observasi ya, tapi sudutnya tetap. Jadi satuan yang kita pakai untuk mengukur ini namanya radian intensity ya. Jadi ini adalah power dibagi sudutnya, sudut padatnya. Oke, atau kalau dalam bentuk, kalau berbeda-beda ya kita diferensialkan ya kalau dia tidak isotropi. Oke, untuk bola, untuk sumber isotropi, isotropi ini berarti dia memancarkan intensitas cahaya sama ya ke segala arah ya, sehingga sudut padatnya itu adalah 4pi ya. Sehingga satuannya nanti menjadi, umpamanya kita mempunyai sumber cahaya powernya itu umpamanya 100 watt ya, maka radian intensitinya itu akan menjadi 100 watt. Jadi ini radian intensity saya tulis ya, 100 watt dibagi dengan 4pi ya, untuk yang isotropi. Ini satuannya adalah watt per steradian namanya, jadi singkatannya SR. Jadi SR saya tulis di sini, SR itu kepanjangan dari steradian. Jadi ini sudut padat namanya ya, sudut padat. Oke. Bagi yang belum tahu sudut padat itu artinya rasio area. Saya tulis ini sudut padat ya. Ini rasio dari areanya per jari-jari ya, apa radiusnya ya, radiusnya. Jadi kalau umpamanya bola areanya itu kan area bola itu adalah 4pi R square ya. Jadi sehingga kita dapatkan sudut padatnya adalah 4pi. Oke. Nah, untuk sumber cahaya yang lain, contohnya umpamanya sumber cahaya linier namanya.
sumber yang ini direksional tentunya ya, sumber cahaya linear. Contohnya apa? Ini contohnya lampu neon ya, lampu neon. Jadi sumber cahayanya itu panjang, pokoknya panjang seperti ini ya. Jadi dia memancarkan ke arah silinder seperti ini. Ya, jadi pancarannya sama ke segala arah. Cuma membentuk sebuah silinder pancarannya. Ya. Nah, ini untuk sudut padatnya ini adalah A2pi. Oke, karena dia di 2 dimensi ya, jadi dia memancarkan ke dalam sebuah lingkaran ya. Jadi areanya itu kita bisa tulis dalam 2πr dibagi radiusnya, sehingga kita dapat sudut padatnya adalah 2pi. Oke. Jadi umpamanya lampu neon untuk yang sama ya wattnya ya. Umpamanya lampu neonnya kita memiliki power, umpamanya lampu neon, lampu TL ya, memancarkan umpamanya 100 watt ya, daya 100 watt. Nah, ini daya pancaran ya, jadi bukan daya inputnya ya. Outputnya umpamanya 100 watt ya. Sehingga kita cari radiance intensity-nya itu menjadi sekarang lebih besar daripada lampu yang isotropik atau seperti tadi Bolham ya. Seperti itu. Oke. Ya, satuannya ini tentunya watt per steradian. Dan parameter terakhir yang penting ada namanya radians ya, radians. Ini singkatannya biasanya L, radians ya. Jadi radians ini menggabungkan tadi kedua-duanya ya. Jadi L itu sama P kalau isotropik ya, per sudutnya, sudut padat dan area. Ya, ini kalau isotropik ya. Tentunya kalau yang tidak isotropik dia menjadi turunan. Oke, dan tentunya satuannya ini adalah watt, yang di atas watt ya. Yang di bawah adalah steradian dan meter persegi. Oke. Jadi ini menunjukkan pancaran, ini namanya brightness kalau di fotometri nanti ya. Jadi ini pancaran per unit sudut, per unit permukaan. Ya, jadi kamu bisa lihat contohnya di contoh soal di catatan. Ya, itu contoh soal membahas tentang radians dari sebuah lampu ya. Oke, jadi tentunya gabungan dari dua parameter sebelumnya ini. Ya, itu untuk radiometri. Sekarang kita akan lanjutkan ke fotometri. Ya, kenapa kita perlu fotometri? Ya, seperti saya jelaskan tadi, fotometri itu kita perlu karena sumber cahaya yang berbeda, walaupun wattnya sama, inputnya sama, outputnya sama, yang itu bisa diukur. Tidak semua cahaya bisa dilihat oleh mata, tidak semua sumber cahaya ya. Jadi kalau kita gambar ya, gelombang elektromagnet ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu pokoknya dia memiliki panjang gelombang. Kalau saya gambar di sini panjang gelombangnya ini ya, ke arah kanan itu semakin besar panjang gelombangnya, lambda ya, dalam ukuran nanometer. Oke. Jadi kita umpamanya dari kecil sekali, dari mungkin panjangnya Armstrong dan seterusnya ya, dari sampai besar ukurannya meter panjang gelombangnya ya. Ini menunjukkan sumber elektromagnetik yang kita namakan berbeda-beda. Yang kita bisa lihat itu memiliki panjang gelombang yang mata kita bisa lihat itu hanya dari sekitar plus minus ini ya. Mungkin kalau kamu lihat di buku atau di sumber
online mungkin sekitar 480 atau 420 ya. Jadi saya bulatkan saja, ini sekitar 400 nanometer ya. Ini ada 500 umpamanya ya. Ini ada 600 sampai 700 nanometer. Jadi range yang 400 sampai 700 ini kita namakan cahaya optik yang bisa dilihat mata ya. Jadi di range di sini ini biasanya warnanya biru antara 400 sampai 500 ya. 500 sampai 600 ini hijau. Dan 600 ke atas itu merah. Oke, dan diantaranya tentunya di sini ada kuning ya, dan warna-warna yang lainnya. Jadi ini warna pelangi di sini. Ini adalah warna pelangi kita. Ya. Nah, lebih besar daripada ini kita biasanya namanya infrared IR ya, infrared. Atau ada juga di lebih jauh dari sini namanya far infrared, tapi kita masukkan saja infrared dulu ya. Lebih besar dari ini ada microwave atau biasanya ini juga termasuk gelombang radio ya. Dan lebih jauh ini bisa namanya radio, gelombang radio. Oke, yang panjangnya meteran atau sentimeter itu gelombang radio sudah termasuk ya. Jadi infrared ini range-nya dari mulai mikrometer. Oke. Nah, yang lebih kecil panjang gelombangnya umpamanya di bawah 400, itu kita namakan sinar ultraviolet atau UV ray. Ya. Tapi yang jauh lebih kecil lagi ya, yang mungkin Armstrong ukurannya ya. Ukurannya Armstrong atau 1/10 nanometer. Itu adalah X-ray, sinar X. Sinar X yang dipakai untuk di rumah sakit itu ya, untuk melihat tulang ya, sinar X atau X-ray atau ronsen ya. Ini panjang gelombangnya jauh lebih kecil. Tapi ada yang lebih kecil lagi yang energinya sangat besar, yaitu yang terjadi ledakan supernova ya, ledakan bintang di atas. Itu biasanya mereka memancarkan namanya gamma ray atau sinar gamma. Gamma ya, jadi lambangnya biasanya gamma gitu ya, gamma ray ya. Jadi gamma ray ini hampir tidak ada di permukaan bumi ya, karena sudah diserap di atmosfer. Jadi yang kita bisa lihat adalah range-nya cuma kecil sekali, 400 sampai 700. Nah, sehingga kita memerlukan satuan yang baru ya, karena kalau kita bicara 1 watt lampu inframerah atau 1 watt lampu UV itu tidak akan bisa dilihat mata ya, tetapi 0,1 watt lampu hijau itu akan bisa dilihat mata ya. Untuk itu kita perlu satuan pengukuran baru yang namanya fotometri. Nah, untuk ini tentunya kita perlu yang namanya respon dari mata kita ya, respon dari mata kita. Jadi ini dibuat seperti survei ya, atau seperti tes kepada mata manusia ya. Didapatkan bahwa kita memiliki namanya fungsi untuk mata kita ya, fungsi luminosity namanya. Jadi mata kita bereaksi terhadap cahaya berbeda-beda ya, reaksi mata kita terhadap cahaya itu dengan berbeda warna itu berbeda-beda. Jadi kita memiliki fungsi luminosity namanya. Nah, ini ada dua. Yang pertama itu namanya responnya kita namanya photopeak. Photopeak ini sensitivitas mata, saat terang ya, saat terang atau siang hari umpamanya ya, siang hari mata kita akan memiliki respon tertentu ya, ini namanya respon photopeak. Nah, untuk malam hari respon mata kita sedikit bergeser, sedikit berbeda ya.
Ini namanya skotopik. Jadi tentunya sensitivitas mata saat gelap, ya, atau dalam hal ini kita karena berevolusi, ya, saat malam hari respon mata kita agak sedikit berbeda. Oke, kalau di biologi ini mengacu kepada respon sel kerucut dan sel tabung, ya. Jadi dua sel itu memiliki sensitivitas yang berbeda tergantung keadaan cahayanya. Kalau cahaya terang, salah satu sel akan aktif. Kalau cahaya gelap, sel yang lagi satu akan aktif. Oke, sekarang kita akan gambar fungsi luminosity mata kita, ya. Ini fungsi luminosity, ya. Untuk mata manusia ini rata-rata, ya, tentunya ada variasi sedikit untuk setiap orang, ya, tapi rata-rata adalah seperti ini. Ini panjangnya dalam bentuk panjang gelombang, ya, sumbu X nya nanometer satuannya. Kita mulai dari 400. Nah, untuk respon siang hari, itu mata kita memiliki respon yang sangat baik untuk cahaya hijau, ya, dimana peaknya di sekitar sini di 555 ini, ya. Kemudian drop untuk cahaya yang lain, ya, dan drop sampai di nilai seperti itu, 700, seperti itu. Dan untuk cahaya yang lebih dalam juga dia drop seperti itu. Seperti itu, ya. Jadi ini respon fotopik kita. Oke. Nah, untuk yang 55 ini di lambda, diberikan nilai untuk 1 watt cahaya, ya. Kita berikan nilai dia sebesar 683 lumen namanya, ya. Jadi apabila ini 1 watt, untuk 1 watt, ya, untuk 1 watt cahaya di 555 nanometer. Oke. Jadi itu konversinya, dan tentunya untuk 1 watt yang lain kita tinggal konversi dengan nilai yang kurva ini, ya. Jadi contohnya umpamanya di 450, tentunya 1 watt, ya, akan mendapatkan nilai yang jauh lebih rendah lumennya. Oke, nilai pastinya saya kurang tahu, umpamanya ini bisa dalam turun, ya, ini punya 100 lumen. 100 lumen, ya. Jadi ini contoh saja. Jadi ini nilai detailnya, kita harus cek kurvanya ini, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa mata kita hanya sangat sensitif terhadap warna hijau, sedangkan untuk warna merah agak kurang sensitif, dan warna biru juga kurang sensitif, ya, karena warna merahnya di sini warna hijau, nah sini warna biru, ya. Itu namanya respon mata kita, ya. Nah, untuk respon malam itu sedikit dia bergeser ke kiri, bergesernya sebenarnya sedikit sekali, ya. Jadi dia akan, kalau kita gambar kira-kira seperti ini, seperti itu. Jadi ini respon skotopik kita. Jadi ini artinya apa? Artinya di malam hari kita tidak bisa melihat warna merah, ya. Jadi warna merah itu akan terlihat gelap seperti itu. Jadi mata kita tidak sensitif terhadap warna merah di malam hari, ya. Nah, untuk satuan
fotometri yang akan kita pakai adalah fungsi luminositas fotopik. Oke. Nah, untuk contoh soal kamu juga bisa lihat di catatan ya. Saya kasih itu untuk menjelaskan. Pokoknya kita mempunyai dua sumber cahaya yang pancarannya sama ya, 1 watt ya. Pancaran energinya, pancaran dayanya sama. Tapi warnanya berbeda ya. Kamu bisa lihat di situ berapa nilai lumen yang dibaca oleh mata kita. Oke, nah pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya sekarang mengkonversi dari radiometri kita ke fotometri. Ya. Nah, di radiometri kita memiliki satuan, umpamanya kita memiliki satuannya tadi watt. Nah, ini panjang gelombang kita tentunya ya, lambda. Nah, umpamanya kita memiliki sumber cahaya yang memiliki spektrum. Spektrumnya seperti ini. Ya. Ini mulai dari sini umpamanya 400. Di sini 700 ya. Nah, ini sumber cahaya kita. Ya, ini punya satuannya dalam bentuk ini radian ya. Flux kita ini ya. Jadi nanti satuannya watt. Nah, tentunya karena kita bagi dengan terhadap spektrumnya dalam nanometer, tentunya ini per nanometer. Ya. Jadi ini spektrum dari cahaya kita. Nah, untuk mengubah tentunya satuannya watt per nanometer ya. Untuk mengubah satuan ini ke lumen, maka spektrum cahaya kita ini harus kita kalikan dengan respon fotopik kita. Fotopik kita tadi kan responnya seperti ini ya. Ini fotopik, respon fotopik. Fungsi luminositas kita. Ya. Nah, setelah dikalikan, nanti spektrumnya dikalikan tentunya yang putih dengan yang merah, kita akan dapatkan nilai baru. Ya, tentunya yang di sini akan turun ya, karena dikalikan dengan respon mata kita di sini kecil, yang di sini juga akan turun, sedangkan yang di sini tetap atau seperti itu. Ya. Sehingga kita mendapatkan spektrum baru, dan spektrum baru itu nanti kita akan ubah setelah dikalikan. Pokoknya setelah dikalikan kita dapat spektrumnya warna hijau ya. Saya tuliskan warna biru. Pokoknya spektrumnya nanti jadi seperti ini. Seperti itu ya. Jadi yang warna biru. Jadi untuk yang warna biru ini nanti akan unitnya di sini akan menjadi lumen per nanometer. Ya, jadi berbandingkan dengan yang tadi ya. Yang tadi belum kita konversi, maka satuannya adalah watt per nanometer ya. Setelah kita kalikan dengan fungsi luminosity kita, maka nanti yang di area biru ini akan turun nilainya ya, sehingga kita dapat konversinya nanti namanya lumen ya, itu satuannya lumen ya. Sehingga kalau kita totalkan, integralkan fungsi lumennya kita, lumen per nanometer ini, nanti kita akan dapat satuan yang namanya saya ganti warna dulu, yang namanya luminous flux. Nah, ini analoginya yang radian flux kita ya. Jadi ini satuannya adalah lumens ya.
Jadi ini unit fotometrinya. Unit radiometrinya ini adalah watt analoginya ya. Jadi ini fotometri, yang ini adalah radiometri, unit radiometri kita ya. Sehingga kalau kita membeli lampu sekarang, kalau kamu cari sekarang di toko-toko lampu ya, kalau beli lampu biasanya kan kita beli dulu di ukurannya watt ya. Sekarang juga masih ada satuan wattnya. Cuma kamu sekarang bisa juga lihat lumennya. Jadi ini menunjukkan berapa terang terhadap mata kita. Oke. Jadi itu penting ya. Karena seperti kita bahas tadi, 100 watt inframerah itu akan memiliki nilai lumen 0 ya. Tetapi 1 watt di 555 tadi akan memiliki nilai lumen sebesar 683. Jadi itu bedanya ya. Nah, saya harap jelas ya. Nah, sekarang parameter yang atau satuan yang lain yang perlu kita ketahui namanya luminous intensity. Luminous intensity. Ya. Jadi ini yang memiliki satuan yang ada di standar internasional atau SI. Ini satuannya SI. Ya. Jadi ini sebenarnya besarnya energi, besarnya daya luminous ya. Daya itu artinya energi per waktu ya, per sudut pancar, sudut padat ya, sudut padat pancaran ya. Ya. Jadi ini kita bisa tulis satuannya adalah lumen per steradian. Nah, ini memiliki nama satuan SI-nya ini adalah kandela. Ya, bagi kalian yang belajar dulu satuan 7 besaran pokok ya. 7 besaran pokok ini salah satunya adalah kandela atau disingkat CD, kandela. Ya. Jadi kandela ini secara historis, satu kandela secara historinya ini ya. Satu kandela itu adalah satu satuan yang dipakai untuk mengukur cahaya lilin. Ya, kalau kamu tahu lilin bahasa Inggrisnya adalah candle. Ya, jadi kalau kita ukur cahaya lilin itu kita pakai standarnya uangnya dulu ya. Standar lilin. Ini ada sumbunya, ini ada apinya ya. Ya, kalau kita lihat dari dekat dan dari jauh, tentunya akan semakin redup ya kalau kita lihat dari jauh ya. Tetapi karena dia sumber isotropik, untuk setiap sudut padat tertentu, nah ini kita anggap satu pancarannya ini adalah satu kandela. Ya, untuk sudut padatnya ini. Oke, jadi itu paparan historis. Tentunya kita lilin kita tidak bisa pakai satuan yang standar ya. Tapi secara historis itu namanya satu candela atau satu candle. Satu lilin ya. Nah, itu untuk satuan SI yang kita perlu tahu ya. Candela itu artinya ya. Itu artinya pancaran per sudut padat ya, di mana lumen itu analoginya watt tentunya ya, dan per sudut padatnya. Ya, satuan yang lain ada namanya illuminance. Illuminance ini kalau kita lihat yang tadi di fotometri ini sama dengan yang ini, radian intensity. Bukan radian intensity. Ini irradiance ya. Irradiance. Sekarang kita ada namanya illuminance.
Jadi kalau di radiometrinya ini hampir setara dengan iradians. Ya, jadi ini adalah lumen per meter square, ya, satuannya. Jadi per area, ya. Nah, ini namanya lux. Nama lainnya, ya, illuminance lux. Oke, jadi syarat jelas ya. Jadi ini kayak seperti tadi, ya, kita bahas iradians. Jadi kamu cek tentang ketika kita bahas iradians, ya. Cuma bedanya di sini lumennya kita tadi iradians adalah watt, sekarang kita ganti ke lumen. Nah, satuan yang kita pakai, yang paling sering kita pakai di panel itu namanya luminance, ya. Luminance, atau bahasa Inggrisnya ini brightness. Oke, jadi ini adalah besarnya, definisinya saya tulis di sini, jadi namanya L. Jadi ini tentunya power dalam bentuk luminance, ya, lumen, ya, ini satuannya power per lumen per sudut padat yang dipancarkan dan per areanya. Oke, sehingga kita dapat ini satuannya adalah lumen per steradian per area, ya. Atau satuan yang lain ini kita juga bisa tulis, satuannya adalah candela per meter square. Oke, jadi ini namanya luminance atau brightness. Jadi ini adalah besarnya daya luminous, ya, daya luminous per unit area per sudut padat. Oke. Jadi ini memiliki kesetaraan dengan yang tadi namanya radians, ya. Jadi yang ini radians. Jadi radians itu setara dengan atau analog dengan luminance atau brightness, ya. Tentunya radians itu di fotometri, luminance di radians di radiometri, luminance di fotometri. Ya, itu tentang pengukuran, ya, ilmu ukur radians, radiometri dan fotometri. Oke. Jadi berikutnya kita akan bahas tentang sumber-sumber energi yang biasanya kita pakai, ya. Ada namanya nanti sumber seperti saya bilang tadi, isotopi, linier, ada juga yang namanya sumber Lambertian. Oke, sampai ketemu pada video yang berikutnya.